Kedai makanan Jepang menjamur di berbagai wilayah, salah satunya di kota Semarang. Salah satu warung makanan Jepang bernama Wasabi memiliki keunikan tersendiri lantaran membuka lapangan magang bagi penyintas disabilitas mental. Sebanyak 8 anak disabilitas mental melakukan magang di warung Wasabi di kota Semarang, Jawa Tengah. Owner warung makanan Wasabi, Endai Nugroho, mengaku membuka program magang inklusi ini untuk memberikan kesempatan bekerja kepada disabilitas mental di kota Semarang. Menurutnya, kesempatan tersebut juga merupakan salah satu hak anak disabilitas untuk melakukan tanggung jawab seperti teman-teman seumurannya. Ia mengatakan juga memiliki anak disabilitas mental, Attention Deficit Disorder, bernama Kayla yang berusia 20 tahun. Maka dari itu, ia membuka program magang inklusi ini. Endai menyebut sebelumnya ia pernah membuka program magang inklusi pada tahun 2019 sebelum COVID-19. Saat ini sudah ada 8 anak disabilitas yang turut bergabung dalam program magang inklusi di warung Wasabi. Ia mengatakan tidak memiliki kriteria khusus dalam perekrutan program magang inklusi. Pikirnya, anak-anak disabilitas tersebut juga memiliki kesempatan yang sama. Ia berharap melalui inisiatif yang dilakukannya, tempat-tempat kerja yang lainnya juga bisa menerapkan program magang inklusi yang ia jalankan saat ini. Saat ditanya tim liputan Kuasa Kata TV, anak-anak disabilitas yang ikut berpartisipasi dalam program magang tersebut mengaku sangat senang dan antusias saat melakukan pekerjaannya. Jadi sebenarnya saya itu pengen memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas, Pak. Saya memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas supaya mereka mendapatkan punya tanggung jawab untuk bekerja. Lebih dari itu karena memang saya pengen anak-anak saya di Wasabi itu dia mengerti arti inklusivitas, supaya mereka bisa bekerja secara inklusi, mereka bisa bekerja dari hati. Tidak hanya melayani teman-teman yang non-disabilitas, tetapi juga dia berdampingan. Kami hidup berdampingan dengan teman-teman disabilitas. Dan selain itu juga karena memang saya pribadi punya anak disabilitas. Anak saya Kayla 20 tahun, dia ADD, dan saya sering mengajak ke sini untuk bertemu dengan mereka untuk melatih teman-teman bahwa mereka harus empati. Dan ini saatnya saya minta mereka untuk berempati dengan teman-teman yang lain. Ini yang kedua, Mbak, yang tahun dulu itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya lakukan. Dulu 4 orang. Sekarang sudah 8. Sudah 8. Tetapi kami bergantian jadwalnya. Jadi setiap hari itu maksimalnya 4. Maksimal. Minimalnya 3. Mereka memang harus berkenalan seterusnya dengan teman-teman yang non-disabilitas. Mereka harus tahu bahwa mereka banyak yang mendukung, bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah value. Jadi jangan dianggap mereka tidak punya apa-apa, tidak punya skill apa-apa. Mereka mampu kok. Dan yang satu kita harus appreciate itu semangat mereka jauh lebih tinggi dari kita. Semangat mereka bekerja jauh lebih tinggi dari kita. Jadi mereka bergabung dengan teman-teman itu, kami yang membentuk chemistry supaya dapat bekerja itu mereka nyaman. Saya buka untuk umum sih ya, saya tidak memandang itu komunitas dari mana, tetapi kalau itu sudah masuk kriteria di saya terima. Jadi saya bukan mengutamakan kamu harus dari komunitas apa, enggak. Karena banyak kok anak-anak yang tidak ikut komunitas. Jadi biarkan mereka punya ruang juga, punya kesempatan juga untuk bisa berbaur dengan kita. Masa training saya nggak lama, Mbak. Masa training mereka itu adalah langsung praktek. Langsung ketemu dengan teman-teman yang di Wasabi. Jadi mereka langsung akan ada pendampingan. Tantangannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, moodnya mereka kan naik turun ya. Kemudian mereka juga punya kekurangan masing-masing. Ada yang belum bisa baca juga, ya, ada yang tidak bisa berbicara. Kemudian ada yang konsentrasinya pendek. Jadi setiap anak pastinya punya tantangan. Tetapi setiap anak buat kami sih menarik sih. Setiap anak menarik. Harapannya semoga banyak
banyak ruang untuk teman-teman itu belajar bekerja. Minimal mereka menunjukkan bahwa mereka mampu, bahwa mereka bisa bekerja secara inklusi dengan kita-kita. Karena dia merasa juga bahwa saya harus punya tanggung jawab dong, saya bisa kok. Dan pada saat mereka berbagi dengan kita, kita akan, kalau saya mengajarkan anak-anak saya sih, kita akan lebih bersyukur bahwa di luar sana banyak teman-teman dengan kekurangannya, dan itu akan membentuk satu, kalau di kami sih akan membentuk satu chemistry, jadi saling membantu. Senang dong. Terus dong Sama cara makan. ngantar makan. Mantap. Terus Aku ngelap meja sama bersihin meja kotor. ya, sama tadi alat makan ya. Oke, Alat makanan. oh iya kamu juga ya. Oh iya tadi. Itu ya kotor itu tambahan kalau kotor dan Ya. Tamunya disapa nggak kalau ada tamu masuk? iya. Gimana menyapanya? Silakan Kak. Kakak. Beli baju buat lebaran. Tuh buat lebaran asik ya. Dia buat apa? Beli baju sama tas sama sepatu. Di laptop. Sama papa. Oh sama apa? Gajinya dari sini. Iya. Heeh. Terus buat apa? Udah. Di laptop. Nah. Sip ya. Semangat. Ya. Haifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.